Dok, untuk anak yang kena diabetes dari kecil, udah boleh minum Subarasi, Dok? Mhm. Masih kecilnya. Ya, jadi kalau anak itu sudah ada penyakit, tentu kita harus bantu. Ya. Karena walaupun dia diabetes tipe 1, itu kan ada prosesnya sebelum dia rusak total. Jadi seberapa kita bisa bantu dengan SOP, kita harus bantu. Tinggal takarannya aja disesuaikan dengan berat badan seorang anak. Biasanya anak tuh separuhnya takaran dewasa. Jadi walaupun dia diabetes tipe 1 kan tidak muncul sejak dia lahir. Mungkin setelah balita dia baru muncul. Oke, ini ada yang nanya minum SOP dan ucukus yang benar gimana, dan udah dijawab sama Pak Swijan. Cara minum SOP dan Subarasi idealnya boleh kapan saja, tapi tetap disarankan pada pagi hari sebelum makan. Tujuannya karena di pagi hari tubuh kita dalam kondisi lapar sehingga nutrisi diasumsikan dapat menyerap lebih baik ke dalam tubuh. Benar ya, Dok? Ya, ya. Intinya semua produk suplemen nutrisi itu memang sebaiknya perut kosong. Tujuannya supaya absorpsinya maksimal. Karena kalau dia bercampur makanan, ada kemungkinan sebagian tuh akan terikat pada seratnya atau pada makanan lain yang bisa mengikatnya. Jadi sayang kalau terbuang di kotoran. Tapi kalau mahnya sensitif, misalnya semua rasa asam mengganggu mahnya gitu, ya kita makannya sudah makan daripada dia tidak makan sama sekali. Itu pedoman umum seperti itu. Oke. Dok, ada yang nanya, kalau misalkan mungkin saking karena takut diabetes ya, Dok. Jadi dari usia muda itu emang udah jarang makan makanan manis dan udah puasa makan nasi. Maksudnya mungkin tipe yang nggak makan nasi gitu. Apa itu baik untuk kesehatan? Kalau kita bicara diet, itu intinya diet tuh harus seimbang. Kalau kita kurangi makan, kan otomatis semua bahan gizi yang ada dalam makanan itu juga akan ikut berkurang. Sehingga nanti dietnya jadi tidak seimbang. Lebih penting itu tidak berlebihan. Daripada nanti sudah berlebihan, baru kita repot atur dietnya, dikurangi sana, kurangi sini. Akhirnya malah jadi kurang gizi. Nah, untuk karbohidrat, kan memang disarankan karbohidrat kompleks. Itu artinya karbohidrat yang ada secara alamiah, singkong, kentang. Nah, kenapa? Karena pada produk ciptaan Tuhan itu sudah cukup seimbang komposisi gizinya. Ditambah lagi kadar seratnya yang tinggi. Makan nasi, kalau nasinya beras merah itu juga masih banyak seratnya. Vitamin B-nya di kulit arinya itu juga masih lengkap. Tapi kalau berasnya sudah putih bersih, itu tinggal gulanya, seratnya juga sudah minim, sehingga dia jadi tidak seimbang. Jadi sebaiknya memang kita mulai biasakan makan beras yang utuh, beras merah. Kalau nggak bisa makan beras merah semua, dicampurlah dengan beras putihnya itu. Nah, intinya perbanyak serat. Karena serat nanti akan mengikat gulanya, sehingga absorpsinya juga perlahan-lahan. Kalau kita hanya makan jus buah, dia langsung diserap semua. Itu membuat lonjakan pada kadar gulanya. Lonjakan itu akan memicu si pankreas cepat-cepat produksi insulin untuk mengejar lonjakan itu. Kondisi yang berulang-ulang itu yang membuat pankreasnya kelelahan. Tapi kalau kita tinggikan seratnya, nanti akan mempengaruhi glycemic index-nya. Jadi sama-sama 100 gram, tapi kenaikan gula darahnya itu akan lebih rata, ya. Tidak melonjak-lonjak. Kalau kenaikannya lebih rata, pankreasnya kerjanya lebih enteng. Tidak perlu berpacu dengan makanan.
Dok, mau tanya, dia penderita diabetes usia 60-an, wanita, setelah konsumsi Subarasi 1x1, angka gula darah yang bawah jadi stabil, tapi angka gula darah yang tinggi makin tinggi. Kenapa dan apakah ini berbahaya? Apa harus di stop Subarasinya? Udah minum Subarasi box ketiga. Saya ingatkan jangan hitung boxnya ya. Dia konsumsinya sehari berapa? Apakah sudah mencukupi? Karena kalau boxnya 6 tapi konsumsinya sehari 1, ya tentu tidak mencukupi. Karena minimal untuk terapi itu kan harus 2x1. Nah, kalau kerusakannya lebih banyak, usianya lebih tua, kita butuh lebih tinggi takarannya, bisa 4x1 gitu. Jadi dipikirkan kembali sudah mencukupi atau belum. Lalu kedua, jangan hanya andalkan produk suplemen ini. Gaya hidup yang tadi kita bahas itu perhatikan ya, apakah modifikasi makanannya sudah dilakukan, apakah olahraganya sudah ditambah. Kalau dia tetap di atas sofa nonton TV, snacknya lengkap, makan Subarasi berapa banyak juga akan kalah. Begini, Dok, usia saya 42 tahun, berat badan 57, tinggi badan 150. Tensi normal 110/80. Gula sewaktu saya tes itu 250 sampai 320. Udah minum Subarasi selama 2 bulan. 2x1 setiap hari, nggak turun juga, Dok. Saya juga minum Janumet 500 mg dan HbA1c saya 7,5. Saya ada tiroid, Dok, tapi terkontrol sangat baik. Sebaiknya gimana ya, Dok? Apa Subarasinya perlu saya tambah atau ini ada pengaruh dari tiroid dengan kadar gula? Terima kasih. Tiroid ke kadar gula sih tidak berhubungan langsung ya. Jadi kemungkinan kalau sudah dengan obat gula juga masih tinggi, itu sudah terjadi resistensi insulin. Kita upayakan takaran Subarasinya itu sampai 4x1. Kalau bisa ditoleransi oleh tubuhnya ya. Kalau 4x1 3 bulan juga tidak turun juga, ya berarti memang terjadi resistensi insulin. Gitu. Itu komplikasi yang merepotkan sekali. Olahraganya saja yang ditambah supaya pembakarannya lebih banyak. Ini lansia umur 60 tahunan, diabetesnya 200. Jadi hari pertama dan kedua konsumsi Subarasi, palanya itu nggak enak, pusing. Kenapa demikian? Apakah kandungan Suba itu manis dan mempengaruhi kenaikan diabetes? Diabetes dengan pusing dan sakit kepala itu tidak berhubungan langsung. Jadi orang bisa aja gulanya 300-400 mesti tertawa-tawa itu bisa. Jadi kemungkinan bagian dari efek detox tuh bisa. Dan seperti biasanya kita perbanyak air minum, kalau perlu takarannya dikurangi. Sehingga dia bisa beradaptasi, tidak ada lagi gejala detox, baru dinaikkan lagi. Nah, ini ada yang kadar gulanya sampai 600 nih, saya lihat di pertanyaan. Kalau setinggi itu intervensi dengan insulin dulu, biar dia cepat turun. Lalu pelan-pelan kita atur lagi dengan diet, dengan obat, dan dengan produk dari AFC kita. Jadi jangan menunggu AFC menurunkan kadar yang 600 itu sampai normal. Nanti keburu terjadi komplikasi. Digabungkan saja semua modalitas terapi. Gaya hidup, obat, dan suplemen. Dok, kalau yang diabetesnya mengaruh ke vertigo dan glukoma, cocok nggak sih konsumsi Subarasi dan lutein sharp? Sama tadi juga ya, jadi diabetes itu tidak secara langsung bikin vertigo. Itu ada faktor lain di sistem sarafnya yang menimbulkan vertigo.
Subbarasi kita untungnya kan efeknya secara umum regenerasi sel. Jadi entah itu pankreas atau itu di telinga atau itu di otak, itu sama-sama mendapat manfaat positif dari subbarasinya. Ya. Jadi sekali lagi jangan hanya andalkan subbarasinya. Kalau memang dia butuh obat untuk menekan vertigonya, dia harus makan juga. Daripada dia paksakan, pokoknya saya nggak mau makan obat, lalu dia vertigo, jatuh, kebentur kepalanya, muncul masalah lain lagi. Gitu. Kombinasikan semuanya. Dok, diabetes tipe 1 apakah pankreas bisa dipulihkan dengan konsumsi Subbarasi? Ini udah terjawab di PPT ya, tapi boleh dok kalau ini. Kalau dipulihkan kita tidak bisa janjikan, karena kan ini ada faktor genetiknya. Lalu juga ada kemungkinan autoimun ke sel pankreasnya. Jadi kita minimal memperbaiki kerusakan sel-sel yang ada, seberapa kompensasi yang bisa dilakukan oleh Subbarasi, ya itu yang kita berikan gitu. Jangan janjikan untuk pulih bebas dari semua obat. Ya, kita bukan obat dewa. Ini ada pertanyaan, gula darah 616 turun jadi 370, konsumsi berapa saset supaya cepat gula darahnya turun. Ya, sekali lagi, produk kita tuh bukan obat yang kerjanya cepat. Kalau obat gula memang kerjanya cepat dan resikonya juga cepat. Yang tadi saya bilang dia bikin hipoglikemi, orangnya nggak sadar, belum tentu bisa pulih otaknya. Ya. Jadi jangan pikirkan soal cepat kalau mengkonsumsi produk dari SOP ini, gitu ya. Ini regenerasi jangka panjang. Kalau mau cepat pakai obat, lebih cepat lagi pakai insulin. Ya, itu kalau mau adu cepat. Gantilah cara berpikirnya, jangan adu cepat. Ini renovasi rumah kita, tubuh kita ini direnovasi. Butuh waktu. Ya. Lebih baik perbaiki rasa sabarnya itu. Jangan semuanya mau cepat, jadi stres, stres sendiri meningkatkan kadar gula. Gitu. Ya. Kalau konsumsi nggak turun-turun, jadi stres, jadi marah, naik lagi gulanya, tensinya juga naik. Sayangnya Subbarasi tidak bisa janjikan orang jadi lebih sabar. Gitu. Jadi Dok, usia 65 tahun, pradiabetes 6,1, sudah konsumsi Subbarasi dan Utsu plus lutin selama 2-3 bulan. Nggak tahu tapi per harinya konsumsi berapa. Terus cek darah masih 6,1 sampai 6,2 diabetesnya. Selama ini konsumsi untuk Subbarasi dan Utsukushi masing-masing 1x1 dan lutin 2 sampai 3 hari sekali. Apakah udah benar dok takarannya? Atau ada yang perlu kalau ditambah? untuk terapi itu harus 2x1. Hmm. Nggak bisa 1x1. Itu untuk orang sehat yang menjaga fitnessnya aja. Ya, lutein itu lebih baik tiap hari ya, supaya dia stabil dulu. Nanti kalau sudah membaik mau dikurangi silakan. Tapi untuk startnya tiap hari. Nah, kalau mau dipas-pasin satu box untuk 1 bulan itu kan isinya 20. Nah, minumnya hari kerja saja, Senin sampai Jumat, 4 minggu. Pas dah 1 box itu. Dok, kalau Subbarasi itu kan katanya memperbaiki metabolisme tubuh. Apa benar kalau misalkan sering konsumsi Subbarasi, maksudnya rutin konsumsi Subbarasi, jadi sering lapar, dok? Efek perorangan tuh beda-beda. Ada yang merasa kenyang terus, ada yang menjadi lapar. Itu tergantung organ yang diperbaiki apa. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia tuh makan nggak makan tuh tidak terganggu, mungkin dengan Subbarasi dia jadi lapar. Karena sistem tubuh tuh memperbaiki diri. Orang kalau nggak makan kan mestinya lapar. Nah, kok selama ini dia makan nggak lapar. Jadi pada waktu dia diperbaiki, rasa laparnya yang menonjol. Tapi kalau yang merasa kenyang, itu ada kemungkinan tuh
waktu dia minum Subarasi, mahnya tuh bereaksi berbeda sehingga muncul gas. Gasnya itu bisa bikin rasa begah. Rasa begah itu yang bikin dia nggak kepengen makan. Jadi mesti dimodifikasi cara minumnya, dia mungkin nggak bisa perut kosong, dia harus sesudah makan. Halo dok, mau tanya. Saya pernah dulu bertanya ke dokter melalui Bu Ciu Yen. Saya Brian yang sedang kuliah di Singapura dan saya lagi ada alergi yang LGE levelnya di atas 600-an. Normalnya di bawah 50. Alergi saya yang paling utama itu di hidung dan pernah operasi dan dibakar dalam kurung RF yang bagian bengkaknya. Tapi bukan polip di tahun 2017. Setelah operasi sudah mulai mendingan, tetapi beberapa tahun ini mulai kembali lagi. Jadi Bu Ciuyen kenalin Utsu dulu awalnya, dan saya konsumsi 2 minggu, tetapi saya malah bersin-bersin terus ingusan nggak berhenti. Setelah itu ditambah dengan SOP Subarasi. Nah, setelah konsumsi 2 itu kombinasi jadi lebih mendingan. Setelah digabungin minumnya lebih enakan dan ingus bersin berkurang, rasa bengkak di hidung pun udah mulai mendingan. Tetapi blok hidung sebelah kanan, blok hidung sebelah kanan 75% dan blok 25% lapang. Sekarang sudah mulai berkurang jadi 50% blok, 50% lapang. Oh, maksudnya mampetnya kali ya, Dok ya. Ya. Tetapi pada saat diperiksa dengan dokter ENT di sini, dokternya bilang lebih bengkak dan lebih berair dibandingkan sebelum konsumsi SOP dan Utsukushi di dalam hidung setelah endoskopi. Yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang pas untuk konsumsi 2 produk ini? Apa setelah 2 minggu, konsumsi Subarasi dulu, baru setelah itu 2 minggu setelah itu baru campur Utsukushi, atau langsung dibarengin aja? Terus yang kedua, kenapa malah di endoskopi semakin bengkak setelah konsumsi? Apakah aman untuk diteruskan? Apakah ini hanya untuk sementara? Terima kasih, Dok. Ya. Tapi kalau dia kaitan dengan alergi itu, produk yang kita kedepankan itu SOP, bukan Utsukushi. Karena dia memperbaiki semua sel-sel tuh, termasuk nanti sel di sistem imun kita. Persisnya bagaimana kita tidak bisa pastikan, itu perlu penelitian. Tapi agaknya dia bisa mengatur regulasi terhadap hipersensitivitas itu. Jadi toleransi terhadap alergennya akan lebih baik. Itu pekerjaan dari SOP. Sementara Utsukushi kita bisa tambahkan kalau memang kebiasaan pencernaan dia tidak bagus. Buang air besarnya 2-3 hari sekali misalnya. Nah, kita bayangkan itu akan menimbun toksin-toksin di usus dan akan membuat kondisi lebih buruk. Kita masukkan Utsukushi. Tapi yang terutama adalah SOP-nya. Ya. Nah, perbedaan sensasi terasa lebih lapang, tapi pemeriksaan dikatakan lebih mampet. Itu yang tadi saya singgung mengenai gejala dan tanda. Jadi kalau dari gejala justru terjadi perbaikan karena pasien merasa lebih lapang nafasnya. Tapi dari tanda pemeriksaan dokter mereka katakan makin sempit. Yang mana yang kita mau pegang? Yang penting kita yang jadi orangnya, yang punya hidung, yang punya badan ini. Kalau rasanya lebih baik, kenapa pusingkan dengan komentar orang lain gitu? Kan pengukuran tambah mampet atau tambah bengkak itu sesuatu yang relatif. Bisa saja hari itu dia lebih bengkak, tapi hari besoknya dia lebih kempes. Teruskan aja Subarasinya untuk terapi 2x1 minimal. Dok, sakit gula, diabetes, lelaki umur 75 tahun, glukoma, kedua mata udah nggak bisa ngelihat. Apa masih bisa terbantu, Dok? Berapa tahun dia tidak bisa melihatnya. Jadi sekali lagi itu kalau dia baru kemungkinan akan lebih besar ada perbaikan. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun kemungkinan itu akan makin kecil gitu.
Tapi kita juga tidak bisa bilang, nggak bisa lah, percuma. Karena biar bagaimana Subarasi akan melakukan perbaikan. Perbaikannya seberapa itu yang kita tidak bisa katakan dari sekarang. Ya, intinya kalau tidak dicoba 3 bulan, tidak dievaluasi, kita tidak bisa tahu berapa perbaikan yang akan terjadi. Dan jangan hanya fokus pada glaukomanya. Ya percuma, nggak bisa diobati. Karena Subarasi kan akan memperbaiki organ yang lain juga. Diabetes bukan hanya mengganggu mata, dia mengganggu seluruh organ lain. Jadi berikan untuk kepentingan seluruh tubuh. Dok mau tanya, jika orang penderita diabetes kena COVID, nah harus gimana konsumsinya? Diutamainnya itu Utsukushi atau Subarasi, Dok? Kena COVID, fokus di COVID atau diabetesnya? Yang lebih bahaya dalam jangka pendek yang mana? Kan jelas COVID-nya. Kalau diabetesnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita nggak panik dalam seminggu karena ada diabetes. Jadi COVID-nya yang lebih membahayakan. Untuk COVID, pedoman kita, kalau hanya gejala, hanya hasil lab-nya positif, itu kita kedepankan Utsukushi-nya. Karena patennya dia meningkatkan imun sistem. Tapi kalau sudah ada gejala, itu Subarasi harus masuk juga. Jadi berikan dua-duanya. Tinggal masalah takarannya ini. Kalau COVID, karena kasusnya bisa memburuk dengan cepat, kita akan menaikkan takaran juga lebih cepat dari biasanya. Dengan catatan harus diingat efek detoksnya. Efek detoks kalau ke paru-paru itu bisa berupa pengeluaran reak lebih banyak. Nah, perlu pertimbangkan kalau reaknya bertambah banyak, apakah akan menyulitkan si pasien karena dia harus lebih banyak buang reak. Menyulitkan juga tim dokternya kalau sebentar-bentar harus sedot reaknya. Nah, disinilah kita pentingnya kebijaksanaan, jalan tengah. Jangan terlalu agresif, jangan juga terlambat. Itu seninya pengobatan. Jadi tidak bisa dibikin formula baku harus kasih sekian dalam waktu berapa, nggak bisa. Selamat sore dokter, ada klien diabetes mellitus usia 55 tahun. Pasien tersebut alergi ikan, mau konsumsi Subarasi atau Utsukushi, tapi terdengar-dengar terbuat dari plasentanya ikan salmon. Mohon pencerahannya, apa boleh? Thank you, dok. Ya, pertama soal bahan. Kalau dibilang kita dari tomat, dari ikan, dari selaput kantong telur gitu ya, jangan bayangkan itu seluruh dagingnya di blender, lalu disaring, dikeringkan, dijadikan bubuk. Tidak seperti itu cara pembuatannya. Kita ini proses teknologi tinggi. Dia hanya mengambil peptidanya, itu bagian terkecil dari entah dagingnya atau dari kulit biji tomat. Ya, kita itu kulit biji tomat, bukan daging tomatnya secara utuh di blender seperti kita bikin jus ya. Jadi jauh sekali bayangan yang kita bayangkan model blender tadi. Ya, ini ekstraksi tingkat tinggi. Jadi dia tidak 100% lagi mewakili si tomat ataupun si ikan gitu. Ya. Tapi apakah masih ada kemungkinan alergi? Masih ada. Karena orang kalau namanya alergi itu kan juga ada derajatnya. Ada yang sangat sensitif gitu. Makan sekecil apapun dia bisa bereaksi. Nah, disitulah saya selalu ingatkan, start low, go slow. Coba dosis takaran yang terkecil. Kalau pada orang riwayat alergi, mulai dengan setengah saset. Nah,
Gejala alergi itu dia akan bengkak dan gatal. Kalau itu terjadi segera setelah diberikan, itu biasanya alergi. Tapi kalau dia detox, biasanya tidak langsung. Setelah berapa hari baru muncul gejala detox. Kalau gejala detox, kita masih bisa teruskan. Tambah air minum lebih banyak, kalau perlu takarannya dikurangi, tapi diteruskan. Tapi kalau dia alergi, kita jangan teruskan. Karena nanti reaksi alerginya bisa makin hebat. Itu seninya sekali lagi. Dok, betulkah pengobatan diabetes dengan suntik insulin membuat berat badan jadi susah turun atau akan tetap obesitas gitu? Ya, insulin punya problem dia menambah timbunan lemak. Ya, tapi itu terpaksa diberikan kalau memang tidak ada cara lain. Karena lebih bahaya komplikasi gulanya daripada lemaknya bertambah. Oke. Nah, ini pertanyaan penting nih, Dok. Nih, ada. Dok, mau tanya, teman saya diabetes dan sedang minum Subarasi 2x1. Nah, ini ada pernah kejadian 1 hari, barangnya nih inden, jadi stop minumnya. Nah, ini apakah nanti efeknya itu terapinya akan ngulang dari nol lagi atau gimana, Dok? Dia seperti renovasi. Kita kalau renovasi sudah sampai 60%, lalu bahan bakunya stop gitu. Kan kita nggak mulai dari nol lagi, mulainya dari 60% itu. Oke. Ini tadi, Dok, anak laki-laki saya umur 13 tahun, diabetes mellitus tipe 1. Gimana aturan pakai Subarasi? Apakah sama seperti orang dewasa atau ada takaran khusus? Pada umumnya kalau anak di atas 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Jadi bisa ikuti takaran orang dewasa. Kecuali berat badannya memang kurus, sehingga diperlakukan seperti anak-anak. Ya, jadi kita bukan hanya lihat umur, tapi lihat juga berat badannya. Oke. Apa? Ini ada yang menarik nih, Dok. Anak saya umur 20 tahun, alergi air PDAM selama 6 bulan. Setelah menggunakan Otsukushi 1 box, tangannya itu sembuh. Mungkin tadi tangannya karena alergi ya. Sembuh, apakah diminum terus atau dihentikan? Apakah nanti kalau konsumsi terus akan ada ketergantungan dengan suplemen ini? Terima kasih. Dia masih pakai air yang sama nggak? Kalau masih sama, kan berarti efek perlindungannya terhadap air PDAM tadi gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang konsumsi 3 bulan, 6 bulan, lalu berharap seumur hidup kebal terhadap air PDAM itu. Nggak bisa begitu. Namanya kan dia alergen, sesuatu yang mengganggu. Badan kita bereaksi. Bereaksinya berlebihan itu yang menimbulkan dia alergi atau eksem gitu. Nah, reaksi berlebihan itu yang kita kendalikan. Mestinya dengan Subarasi. Ya. Utsukushi itu memperbaiki kecantikan kulitnya setelah alerginya teratasi. Jadi kita nggak bilang itu ketergantungan. Kalau dia pindah ke tempat yang airnya bagus, tidak menimbulkan reaksi pada tubuhnya, ya tidak usah dikonsumsi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia tetap di situ kan bagaimana? Oke. Nih, ini ada yang melenceng juga dari topik. Dok, mau tanya tentang ablasi retina. Sudah konsultasi dan periksa ke dokter spesialis. Kadar gulanya normal karena dari dulu minusnya terlalu tinggi. Menyebabkan saraf salah satu mata sudah lepas dan tidak ada solusinya. Ini sebelah kiri. Sedangkan mata yang satunya lagi masih bisa lihat, namun saraf mata yang sisanya ini juga hampir lepas. Namun masih suntik obat untuk mempertahankan penglihatan dan melekatkan retina, tindakan yang disarankan dokter. Bila berhasil lekat retinanya, baru dilaser untuk dilem retinanya. Tapi kalau nggak berhasil, sudah nggak ada harapan. Soalnya katanya ini juga sudah lumayan parah.
Mau tanya dokter, apakah Subarasi dapat membantu agar mata yang satunya lagi, yang masih dalam kondisi lebih baik, tidak menjadi semakin buruk? Kita semua berharap seperti itu karena daya regenerasi ya. Ditambah lutein siap tadi kalau urusan dengan mata. Tapi sekali lagi, berapa yang bisa dikejar oleh Subarasi kita tidak tahu. Tapi kita wajib untuk mengusahakannya. Karena kalau kita tidak berikan, kondisinya kan sudah jelas tidak akan lebih baik. Malah bisa lebih buruk gitu. Jadi kenapa kita tidak usahakan? Sekali lagi, kalaupun misalnya dia tidak membaik matanya, masih ada manfaat untuk yang lain-lain. Gitu. Sakit kepala karena gangguan mata itu kan juga bisa terjadi. Mungkin itu bisa dihilangkan. Diusahakan saja, dinilai setelah 3 bulan. Kalau sama sekali tidak ada respon, nah silakan di stop gitu. Oke. Dok, papa saya umur 75 tahun, gula darahnya 500 kalau tidak minum obat, dan fungsi ginjalnya sisa 35%. Setiap hari suntik insulin, tensi suka tinggi, apakah suntik insulin tetap dilakukan walaupun sudah konsumsi Subarasi? Ya jelas, kan kita nggak pernah janjikan Subarasi sebagai obat pengganti. Kita bekerja dengan mekanisme yang berbeda, meregenerasi sel. Jadi selama proses regenerasi itu, apa yang dikerjakan oleh obat ya diteruskan. Itu tim yang berbeda. Dok, saya usia 38 tahun, berat badannya 56, tingginya 182. Saya udah kurus dari usia 12 tahun karena sempat tipes. Pernah ke dokter untuk konsultasi, katanya pencernaan saya tidak efisien. Sebenarnya saya ingin agar berat badannya seenggaknya jadi ideal. Mohon arahannya apakah Subarasi atau Utsukushi yang kira-kira dapat membantu, apa kombinasinya? Ini perlu kombinasi. Memang problemnya di usus dulu ya. Kita nggak tahu apakah meninggalkan kerusakan yang mengganggu pencernaan secara keseluruhan. Tapi karena urusan nafsu makan, membesarkan otot itu melibatkan sistem yang lebih kompleks, kita perlu Subarasi di situ, meregenerasi semua sistem organ. Jadi berikan campuran keduanya. Pak saya diabetes sudah dari tahun 97. Mulai akhir tahun 2019 kemarin, beliau mulai cuci darah seminggu 2 kali. Usianya baru 56, sebaiknya konsumsi Subarasi berapa banyak perharinya dan kapan waktu terbaik minumnya? Jadi kalau untuk terapi standar kita minimal 2 kali 1. Lalu dinilai kemajuannya minggu ke minggu. Kalau sampai 1 bulan dia responnya kurang cukup, kurang bagus, kita naikkan takarannya 3 kali 1 sampai 4 kali 1. Dan karena ini ada ginjal, jangan berikan sekaligus takaran tinggi. Misalnya 4 kali 1, dia bagi jadi 2 kali 2. Itu lebih membebankan daripada dibagi rata 4 kali 1. Oke. Dok, mau tanya, kenalan saya diabetes sudah sampai di amputasi dan sudah cangkok ginjal. Tapi nggak berani coba Subarasi karena konsumsi Subarasi harus dengan izin dokter yang menangani, dan sepertinya dokter yang menangani tidak percaya. Kira-kira apa yang masih bisa saya, kira-kira ini gimana ya dok? Gimana kita jawab kalau izinnya harus dari sana, ya tunggulah izin dari sana. Oke. Tapi kalau cangkok ginjal, kita perhitungkan Subarasi yang dibutuhkan. Jangan Utsukushi. Ya, karena Utsukushi nanti kan akan meningkatkan imun sistem. Dokter yang melakukan
pembentukan cangkok ginjal itu paling mengkhawatirkan kalau sistem imun kita menolak ginjal yang baru. Jadi kita jangan bikin masalah di sana. Jangan membuat pasiennya jadi konflik karena dokter yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Tapi kalau subarasi masih oke, karena terutama dia di regenerasi sel. Ya. Oke, Jadi Dok. semua urusan cangkok, semua urusan autoimun, hati-hati memberikan utsuk-kusi. Oke, selanjutnya, Dok mau tanya, apa betul insulin itu diberikan kalau obat untuk menangani diabetes udah nggak mempan pada penderitanya? Kalau di negara kita modelnya masih seperti itu. Hmm. Jadi dianggap dicoba dulu perbaiki dengan diet, kalau tidak bisa dengan obat, obat dikombinasi berapa macam, dinaikkan dosisnya, kalau tetap tinggi baru diberikan insulin. Ya, tapi kalau di luar negeri tidak seperti itu, gitu. Mereka sudah berikan insulin sejak awal. Ya, dengan alasan, toh memang yang menurunkan gula itu insulin. Bagaimanapun caranya, ya insulin itu menjadi ujung tombaknya. Kenapa mesti tunggu komplikasi macam-macam baru saya berikan insulin? Itu cara pikirnya. Ya. Jadi berbeda pendekatan. Kadang-kadang orang kita juga takut suntikan misalnya. Jadi kalau disuruh kasih insulin mungkin sudah ada rasa segan dulu, karena dia takut untuk suntik-suntik. Itu tergantung budaya sih. Dua-duanya betul pendekatannya. Oke. Dok, anak perempuan saya umur 20 tahunan kena diabetes tipe 1. Jadi setiap makan apapun harus disuntik insulin dulu. Hanya bisa makan pagi itu roti gandum 1 slice, siang oatmeal, malam sayur dan daging ayam. Nah, apakah bisa konsumsi subarasi dan kalau bisa mungkin ditanya diselipin di mana gitu, Dok? Di pas waktu dekat jam mana? Subarasi diberikan sebelum makan. Dia tidak menurunkan gula seperti obat gula. Ya. Dia menurunkan gulanya kan karena pankreasnya dibikin jadi lebih sehat. Pankreas bekerja sesuai dengan makanan yang masuk. Jadi kalau tidak masuk makanan, pankreasnya juga tidak keluarkan insulin. Itu otomatis. Kita tidak takut berikan subarasi, lalu gulanya anjlok, itu kita tidak takut. Karena kerjanya tidak seperti obat penurun kadar gula. Berikan sebelum makan. Oke. 2x1 rutin. Evaluasi 3 bulan. Hipertensi yang dialami dengan sudah minum obat, apakah dengan mengkonsumsi subarasi dan utsukusi obat darah tingginya bisa pelan-pelan di stop? Atau sampai kapan dapat tidak diperlukan minum obat penurunan tekanan darah tinggi? Apakah bisa kalau saya nentuin itu pas pengukuran penghitungan dari tensi? Obat hipertensi itu ibarat rem, ya, pada kendaraan yang sedang melaju turun. Jadi kalau obat itu tidak dimakan, itu sama seperti remnya dilepas dan kendaraannya meluncur, tensinya naik. Nah, pemberian subarasi membantu menurunkannya itu secara alamiah. Tidak bikin dia anjlok, tapi juga tidak sebagus kerjanya rem pada obat antihipertensi. Jadi pada awalnya kita berikan dua-duanya. Kalau ternyata tensinya turun, ya remnya dikurangi, obat hipertensinya itu dikurangi. Kalau enggak kan dia jadi kelebihan turunnya karena ada efek obat antihipertensi. Ya. Nah sekarang siapa yang bertugas menurunkan? Ya, tentu dokter yang memberikan itu dia harus punya catatan.
dia kasih dulu dosisnya berapa. Lalu waktu dia turunkan, kan dia catat lagi di rekam medisnya, saya turunkan sekian, tensinya sekian. Gitu. Jadi dokternya perlu tahu kalau mau turunkan obat. Lalu pikirkan juga, kalau dia tensi turun, ini kan karena dibantu oleh subarasinya. Apakah dia akan minum subarasi terus? Kalau hanya coba-coba 3 bulan, lalu dia stop, siapa yang kendalikan tensinya? Jadi di situ harus berpikir secara utuh, secara keseluruhan. Kalau subarasi stop, dia harus siap-siap minum obat hipertensinya lagi. Karena tujuannya adalah menjaga tensi itu stabil. Bisa ditangkap? Oke. Bisa harusnya sih. Menurut saya. Bisa dok. Bisa harusnya. Ini ada yang mau tanya lagi. Dok, mau tanya di luar diabetes mellitus. Apakah, nah gini aja, batu ginjal ini bisa ditreatment dengan subarasi atau harus diangkat, dok? Batu itu nggak bisa. Karena kalau dia bisa hancurkan kalsium, nanti kalsium yang di tempat lain juga ikut hancur bagaimana? Jadi batu ginjal, batu empedu itu tidak ada mekanisme dari subarasi ke arah situ. Meregenerasi sel kan tidak bikin batunya hancur. Melancarkan darah juga tidak bikin batunya hancur. Jadi apa yang diharapkan bisa hancurkan? Ya bukan dari produk kita. Kalau memang bisa ditembak, ditembak. Kalau perlu operasi, dioperasi. Masalahnya bukan hanya batu yang sekarang. Kalau sekali pernah bikin batu, kemungkinan nanti akan terjadi batu lagi. Itu kita juluki itu stone maker dia. Khususnya kalau dia banyak minum soda, soft drink itu kandungan fosfatnya itu bisa merangsang keluarnya kalsium dan menjadi batu di ginjal. Nah, untuk hal-hal pencegahan itu, subarasi kita bisa harapkan membantu proses regenerasi semuanya itu lebih baik, lebih normal, tapi tetap harus diimbangi gaya hidupnya. Jangan konsumsi produk-produk yang bikinan pabrik seperti soft drink tadi. Dok, nih teman saya usia 30, tinggi 165. Dulu berat badannya itu 105, sekarang sudah 78. Jadi problemnya itu kulitnya bergelambir. Apakah subarasi atau cukusi bisa bantu? Ini ceritanya berat badannya turun drastis. Kalau misalkan disertai dengan olahraga gitu deh dok, kira-kira bisa nggak? Ya seperti itu mestinya. Jadi subarasi itu meningkatkan energi dan stamina-nya untuk berolahraga gitu. Jangan harapkan untuk mengencangkan kulit dengan sendirinya. Itu proses yang perlu waktu dan perlu komitmen. Oke. Nah, ini tanya produk lain. Untuk anak-anak usia 12 tahun dan 15 tahun, matanya minus dan ada silinder. Bagusnya konsumsi lutein sharp itu berapa banyak dok per harinya? Atau berapa hari sekali? Sehari satu itu cukup. Ini lebih penting kita jangka panjangnya. Ya, daripada kita kejar sehari 3 tapi hanya minum seminggu. Itu nggak efek. Sama seperti produk subarasi juga begitu. Komitmen kita untuk minum jangka panjang. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Perlu dinilai. Oke, dok ada pertanyaan lagi. Member sakit kanker, penyebaran kanker udah menyebar ke tulang, kanker tulang, paru-paru, dan pembuluh darah. Apakah masih ada kesempatan dengan subarasi atau utsukushi? Kanker itu kalau obat kanker saja tidak bisa atasi, kita juga kan tidak bisa menjanjikan yang berlebihan. Tapi yang kita bisa janjikan adalah kualitas hidupnya itu lebih baik.
Jadi walaupun kankernya masih ada di situ, dia bisa lebih punya semangat, lebih punya stamina, mau makan, bisa tertawa, bisa cerita-cerita dengan keluarganya. Itu nilainya juga tinggi. Ya, jadi jangan hanya berpikir soal kankernya lenyap usia panjang gitu. Kita harus melihat kehidupan itu secara utuh. Nah, kalau dia terapi cancer misalnya berhasil menyetop kansernya, tapi kualitas hidupnya drop, dia nggak bisa kemana-mana, makan juga nggak kepengen, nonton TV juga nggak ada semangat. Itu apakah kemajuan? Nah, jadi kita mesti lihat manusia secara utuh. Dok, ayah mertua saya umur 75 tahun Parkinson. Terapi subarasi, takarannya berapa? Karena tangannya udah gemetar parah. Jawabannya tuh prinsipnya sama ya. Parkinson sudah berapa lama? Dan kita lihat kalau umur 75 itu kan kondisi degenerasinya juga sudah banyak. Di situ kita perlu takaran yang lebih tinggi. Mungkin sudah perlu 4x1 kalau umur 75 itu. Bisa maju seberapa kita tidak tahu. Tapi kita wajib berikan dan kita nilai. Jadi sama juga Parkinsonnya mungkin berkurangnya sedikit misalnya. Tapi semangat hidupnya dan lain-lain halnya dia bisa menikmati hidupnya dengan lebih bagus, tidurnya lebih enak, dia mau berkomunikasi dengan keluarganya, tidak marah-marah, itu juga suatu kemajuan. Ya. Orang-orang tuh suka terfokus hanya pada gemeternya kok masih sama. Jangan begitu. Ya. Kita hidup kan tidak dinilai hanya dari gemetarnya. Dikasih saja, lihat apa yang bisa maju, disyukuri. Yang tidak bisa maju alias mentok, ya diterima. Dok, suami saya usia 37 tahun kena diabetes mellitus tipe 2 setahun yang lalu. HbA1c-nya 7,9, suntik insulin 4 kali sehari, dan minum obat gula 3 kali sehari. Apakah subarasi berdampak pada ginjal kalau misalkan dikonsumsi? Contoh seperti yang tadi dibilang mungkin antara 3 atau 4 kali satu per harinya gitu, dok. Tidak. Kalau 4x1 itu masih oke. Ya, untuk gangguan ginjal pun masih oke. Tapi kalau tidak diberikan, penyakitnya sendiri akan merusak ginjal. Diabetes itu walaupun terkontrol, itu komplikasi tetap berjalan. Ya. Karena kan suplai darahnya kan memang sudah jelek. Terkontrol itu kan hanya menunjukkan gulanya tidak tinggi. Tapi kerusakan yang sudah terjadi kan tidak kembali, tidak reversible. Nah, penambahan subarasi masih memungkinkan terjadi reversibilitas karena adanya regenerasi. Ya. Jadi apa ruginya diberikan? Kalau tidak diberikan dia pasti memburuk, diberikan saja. Kita nilai sama-sama seberapa bisa maju. Dok, klien saya ada yang ambeien, udah 3 tahun kalau lagi parah darahnya bisa muncrat-muncrat waktu BAB. Kalau pakai subarasi, apa bisa atau pakai ucukusi? Permasalahannya apakah dari pencernaan atau enggak? Darahnya muncrat-muncrat tuh dia mesti ke dokter dong. Kalau darah muncrat-muncrat kan HB-nya bisa anjlok. Dipastikan dulu kenapa. Karena bisa aja itu ambeien saja. Ambeien pun juga bisa bahaya kalau perdarahannya banyak. Atau polip yang berdarah. Atau lebih bahaya lagi kalau itu kanker. Jadi itu perlu diteropong. Cuma secara umum kalau ada masalah perdarahan waktu BAB, hati-hati menggunakan utsukushi. Karena memang utsukushi kan kerjanya di usus. Jadi ada laporan orang yang ambil yang dalam waktu dia minum utsukushi, dia mengalami perdarahan. Nah ini menimbulkan kita lebih hati-hati kalau ada riwayat perdarahan. Bukannya nggak boleh ya, cuma hati-hati aja.
Subarasi masih oke. Untuk saluran cerna pun tidak masalah. Cuma pastikanlah apa yang bikin perdarahannya.